Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan, kalau bahasa Arab dan Libanon, Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Orang bid'ah yang tentang monokromo bid'ah wis bid'ah dia munggah. Bukan gunung kidul, gunung di pokoknya munggah gunung. Dia itu saking kepingin menjauh dari haram karena tiap jagungan mesti ngerasani wong, mesti ada. Padahal di sini ruang dangdutan dereng enten. Terus akhirnya dia mangan suka, ini suka tenan, suka terus numbene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah Rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi delingno, kowe ku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mulane kula suwun kanca-kanca teng mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang soleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani oleh ulama yang lebih senior. Ya akal-akal khasis. Kalau siapa tak kira, taraktum umat Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saya kira bedai saya. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak soleh. Jadinya Islam ini haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Mulane kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik nek kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Sale alim. Lah nek kowe ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer apa? Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Dia ada nopo? Perhitungan. Mulai paling angel hukumi barang mutasyabihat. Mulai kejogeman kalau kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe jo gede. Misalnya ono kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan to demenan. Engko nek ono kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Yo repot lho apel rugen bareng gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksudnya bendekne nyimpowo. Ya sembah kono. Tapi kalau cuma men delok sisi nak iku do. Mengko nak diwapeli wong fasik malah pan. Ya itu penting. Mulane kadang-kadang pengiran ngangkat wali-wali sing cara gawir kancanan wong fasik-fasik iki ora usah kaget. Lan kula nuwun syukur be pengiran teng Indonesia wong alim nggih kuwata. Wong alim syariat nggih kuwata. Wong alim sing rada jadak ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kata. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Ora wong alim piye lengkap. Sing alim wong pondok nggih kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet nggih kuwata, sing zigzag nggih kuwata. Jos ora Indonesia iki jos. Mun sing kepleset yo gongkor kata supaya. Karena tadi ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Mana taraktum umat Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Jadi misalnya orang kiai kok penggaweane ning Beringharjo ning Malioboro kok kan benar wong saleh ning kono dadi malaikat itu didelok kok ana sing wiridan. Ora kok kabeh dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik, wong saleh dilindungi pangeran wis ngono wae kok angel tenan. Karena Abu Darda itu yang khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah itu tiang gubernur Sam. Zaman itu belum presiden gubernur. Abi Darda nembak Abi Darda. Sangking mangkeli mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat enggak dikategorikan riba. Sama taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kali itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi
yang ada pemimpin seburuk Anda. Sehingga dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam, lapor Sayyidina Umar, ya Umar, saya tidak mau hidup bersama dia karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim, juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim itu ada wong sing koyok kuwe. Ben ora seragam kabeh. Dolim mau balik. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak apa-apa, misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam, tidak buka musola nih. Gak apa-apa sih jamaah wong rodok penggemar itu sama masalah. Sabar-sabaran kowe sing katut apa kuno sing. Jadi tiap dino tuh ya muqallibal qulub sabit ya. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib, saya ulang lagi, nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem, kenal wong seneng LP ora gelem. Oleh nahi mungkar ku kapan wong kenal wae ora? Narbiyah umat Nabi wajib, kenal ora gelem, oleh kapan wae bina umat Nabi? Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu mazalah nggone kepleset. Saiki hati-hati itu oleh tau ora? Ya oleh wong kok bertaruh, wong kok. Ya nak londene wis tuwa elek, nak wayu menarik, bojo ning omah elek. Ya nak kowe sing katut, nak kono sing katut ora apa-apa, kowe sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat itu wajib, jaga iman, jaga selamat itu wajib. Lalu terus pasif itu, ya orang pasif, pokoknya mau, pas-pasan, ya orang usah mau, pokoknya mau. Ya itu ila yaumil qiyamah, itu menjadi pertanyaan ila yaumil qiyamah. Itu semesti antara kita tetap bina aidil muqtadi'ah, kita kumpul orang banyak yang macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan katut. Itu ila yaumil qiyamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu bina rumah ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antara niki bina bin dadi wong solihah, antara niki katut. Ya nak katut gelem mbok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total yo terus ana sing dekati wong fasik terus iku dadi aset bandar narkoba. Terus cah itu alasane nek takok pangeran. Nek kok dadi pengedar narkoba lho. Lah akhir kiai ngedo iku lho. Sing marki bandar narkoba. Nggih Gusti kiai iki salah ono. Ora loro kene to. Terus ki piye jawabmu? Wong nek ora tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar yo. Lah itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti wa bainahuma umurun mustabihat. Bainahuma yo mau kaya iya penting ngancani go bina. Ya kaya iya wajib ngeduwi ben selamat. Wis ngono ila yaumil qiyamah seperti itu. Ya wis makanya Allah damel wali macam-macam. Ono sing ngamen kancanan wong fasik wae ben ya nak menawa tobaté. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir katut. Muga masyhur itu ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kula nate cerita teng mriki. Wong ngeten iki diceritani kiai-kiai. Hasil singkat cerita niku ana kiai sitoke sing tukang kancanan wong mabuk-mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing sing resmi mau mimpi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten? Dijawab kiai iku ya. Bareng dipangani ning kampung iku kiai iku pas ning warung itu terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dia balik kanan, gak mungkin kancaku di swarga kok kiai potongane ngono. Pas balik kanan diceluk. Ya Aba Yazid, betul saat teman Anda di surga. Kamu ngomong-ngomongan. Wah, jebule wong iki tenang. Terus kenapa Anda berteman orang-orang fasik? Aku atau ngombe bir atau ngombe narkoba, aku ngombe banyu putih, mau awak pokok aku. Sing separuh tak tobatno sak ngene masjid. Saya separuh tugas kowe nobatno. Kiai resmi kok nobatno.
Tapi tadi yang wali resmi tadi ya wali tenan. Ya Allah, jika saya wali engkau maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengen tobat. Ya semua, gue saiki anak gue kon delok raiku. Gue ora tobat. Delok raine tok langsung tobat. Gue keramat ketemu nopo? Keramat. Nah, ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, seorang lagi ya, apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak ora kenal kok iso. Nah bapak nggih guyonan ngeten. Kiai sing ngene iku ha iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasanya guru kan ngamuk. Gak mergani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak mergani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir malah sing diamuk. Mana jadi bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nek ngamuk ngentosi tiyang. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Waduh, saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki. Nak ngandani ki sing terkait. Faham gitu loh maksud bagian. Tapi coba jerok-jerok cerita ilmu juga di fitnah. Seneng fitnah. Pokoknya ilmu rasa jadi fitnah. Pokoknya mau kue juga selamat temu wajib. Kue urawan rasa selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nak ono wong yakin selamat marek iki dosa udon. Iki ono potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya semua orang. Lah pasti piye ora pasti pokoke ngono. Ya semua ya ora pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku wali kata Sunan Ampel, ya wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tenggul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah ini Sunan Kudus yang luwe alim, luwe senior, ya ngene ae. Wayang itu dipeono wae, terus jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa supaya nyat kabeh. Wah kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Mati, bos api tenan ukirane manuk, tapi gulune iku produk. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah kok iso kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nah diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek diketok ini kan gak iso. Lah kok sithik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepengin di lemari larang dadi yo. Mau digraji kangge graji besi cilik. Duduhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak, wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya wayang kulit itu es panyat itu urip ta mati. Mati. Nah tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ya fikih ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali sono ya saged ngrekayat sarwa. Ngrekayat sarwa fikih. Ya ngoten iku wong.
Jadi wong kudu iso ngaji, mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji, ya hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe ojo kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama Islam tapi jenengan ojo ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawuhe sayan habul. Engkau anggap sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh ya mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi nggih mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan dekat kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng oleh Nabi. Nabi yang ngendikan lucu, santai. Ya Rabbi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma'allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia, oh usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongnya di pengiran, orang pantes, orang layak digomongan di bani. Ini jaya wong Arabi tadi. Fawwama wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwama ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi enak wae ngendikan. Iya cuma jen sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa jadi ini sholat tempat tenang ya. Mbok mati kok sudah keren, macam Nabi ini ngoten. Orang-orang Arab. Menunggu jenis evolusi. Jadi Nabi ini bijak, kena umatnya serapati apa? Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak itu kurang apa? Kerengnya didisin. Jadi kita ini itu terus belajar, ya, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakadha wajadna dzalika salafan wa khalafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa innal janazata laysat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo nak di mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep lah rasane opo. Ora imam kok ditakok. Ngarep. Berhubung ora imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali.
Saya termasuk pengajar kita mahali. Jadi kan bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib Pak wis ning mahal. Iku lah urusan sombong, nabe bantah ukur dhewe mau ke takrib. Fatul Mu'in, Fatul Wahab mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur berliwati mau. Berliwati Fatul Warib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab dari itu gue boleh aku. Ayo Gus gapak ya debat gak bohong. Itu di kita mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala apa? Jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembakin apa? Jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita ya? Terus sekarang di Arab Saudi tiap waktu bayar sing nate haji nate umroh, tiap waktu ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Ya di depan apa di belakang? Di belakang tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus pemburu. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk black. Berarti Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kalau saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah, jahil anta berarti, bodoh. Paham ya? Ini biasa ya. Paham ya? Pemenang terima kepala kok, untuk jari Mustafa Gegeru. Nah, sirah itu tentu tidak, tentu berikan. Utara masalah saya. Nggak sih nih di Mosorowe. Itu, pasti gitu ya maksudnya. Ada? Loh, ada. Mustafa juga terima kata sih. Nah, datang lagi siram tengah orang gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Lanang gitu. Gitu. Oh gitu. Nah, sampai lanang. Loh. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, lor kula ya ora masalah. Karena ora imam habis. Ya tapi sing fanatik ya kuat. Nggon wis kiai ini bolak-balik nak tengene daerah kula ya enak lah masih banyak orang alim. Nah, wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengene kula ora trimo. Kene umure dhisik kiai kene luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Seri keluargane. Mboten kiai kula gitu. Lah kula calon imam kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Harus omongi Mas. Pon tak jang kula kan kidul. Wong kula kaul jenazah kok guri wae roh meneh trimo lor mek kidul lha. Lah wis jenenge Gus Bab pun sami napa. Meneh ada trimo salat lor mek kidul. Umpama jenazah kok guri ora roh kaule. Pak, meneng. Mana kita bantah aku ngenteni wong ke takrib, mungkin Fatul Wahab terus Hali. Dari itu boleh ikut loh. Mau Gus imbang, mari berdebat, no.
Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah, karena dia tidak imam. Soal ngakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat, padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan bisa bayang dengan ruwete musim haji. Ruwet orang. Indonesia kan gak ruwet. Mau imamnya jadi lakon ya pasiku, mayitnya jadi lakon pasiku, jawab guri kan ya sakit kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Oh berapa ada yang latih jenazah? Kadang yang orang fanatik nak wedok itu para kokong gitu kan? Nak lanang itu para sirah ya dekati apa jadi? Tidak. Apa bunda? Langsung fanatik gitu. Ono imam jenazah itu wedok. Lah imamnya itu proses imam kadang dia sepuluh itu selama mikir ngermaju. Udah dicekel di bener no. Nah aku betul nanti kan sebarat karep-karep. Lalu nasi imam fanatik tak kok. Anda datang nak kita bukan kau beliau desa kan gak paham. Niki lanang nopo wedok. Jalur bah. Ngatur posisi kok dekati nopo. Wah udah nak wedok dekati apa kan? Bener. Lalu nggak tahu jadi imam loh. Terus sampai jam mati di sholat rukun. Rino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kalau pun gadah jatah imami kada, wonten tiang-tiang sepuh yang wasiat, nak mati senyolati Gus Baru, ngomong ngel-ngel wong dengan wasiat kok elek ngono. Alasannya jadi wong hafal Quran ngalim iso nyafaati, kalau pun untuk ada. Nanti teng pandangan itu wasiat ngoten, ono iki sepuh itu kelas imam gara-gara wasiat. Wasiat elek iki wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah iki kepeksa. Nak parah kena ada buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja? Enggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Ini ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Itu ya jadi rodok musibah saja ini. Tapi timbang ini rapati iso ilmu ya ke ibadah. Mufakna boleh engkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmu, amaluhu marjudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman harus pungkut tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah itu ora imam, ngeling jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di
karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan, paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan, paham ya? Ya sama seperti tadi iddah, yang butuh iddah itu nikah sohi, kalau tidak nikah sohi tidak ada apa iddah, karena sebenarnya iddah itu uang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya ini, definisi ini. Mau definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, iya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira fanatik kula gitu, boten kula ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut dukungan. Jadi lengi-lengi, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus begini surat Yasin apa wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah zurriyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini zurriyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten